Shalom, selamat pagi. Nama saya Stefani Nurukaka, NIM 10220210236. Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, kelas G, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah konstituer. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. B. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Contohnya Kerajaan Inggris. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi. Pemerintah merelegasi hubungan antara mereka dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Perjalanan sejarah Indonesia merdeka ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia sebagai berikut. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disebut dengan masa kemerdekaan, masa berlakunya mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah negara Indonesia proklamasi. Konstitusi RIS 1949 berlakunya mulai tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. UUDS 1950 masa berlakunya mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disebut dengan masa Orde Lama, masa berlakunya tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disebut dengan masa Orde Baru,
Masa berlakunya 1966 sampai dengan 1998, tuntutan reformasi terkait mengamandemenkan Undang-Undang Dasar RI 1945. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum atau yang disebut dengan meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. MPR hasil pemilu tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni A. Perubahan yang pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, B. Perubahan yang kedua pada sidang tahunan MPR 2000, C. Perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, D. Perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau disebut dengan konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Sekian dan shalom, terima kasih.